Ibu Elsa saya sih anggapnya hayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. Bu Elsa bilang pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya. Baik. Mulut nggak dijaga bisa menjadi novum. Tapi kalau omongan itu kan omongan lidah tak bertulang. Tadinya ngomong begini, sekarang ngomong gitu. Dan belum dikonfirmasi, belum di proof ya, belum dibuktikan secara hukum. Kan asal ngomong aja. Sekarang kalau dibuktikan. Ayo memang lidah itu tak bertulang, Nek. Lidah itu tak bertulang, lagunya aja ada kok. Lagunya gini loh. Memang lidah tak bertulang. Paham, Nek? Lidah itu dari dulu itu nggak bertulang. Apabila lidah itu ada tulangnya, nah itu udah bahaya. Itu kiamat sudah dekat berarti kalau lidah ada tulangnya. Dan dia masuk dalam tahanan. Rudiana sama-sama masuk tahanan ya. Itu terus ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengatakan demikian sesuai apa dengan keterangannya, oke. Dan itu baru jadi novum, bukan omongan dia jadi novum. Halo kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan kali ini jangan segan-segan, jangan bosan-bosan ya untuk menonton video-video dari saya. Sebelum 7 terpidana yang tak berdosa itu bebas, saya tetap akan mengupload apa saja yang berhubungan dengan mereka-mereka yang tidak berdosa itu ya, sampai mereka bebas, free. Nah ini saya bahas dan mendengarkan, menyimak pengacaranya orang-orang zolim itu ya, pengacara-pengacara para klien-kliennya yang bandit-bandit semua itu ya, saya cermati terus apa yang diomongkan, apa yang dia bela, membela yang salah, maju tak gentar, membela yang bayar, maju tak gentar, membela yang salah. Itu pengacaranya Rudiana, Pasren, Kavi, AF dan lain-lain, yang dimana saksi-saksinya kayak saksi nggak bermutu, saksi yang bohong itu kayak Surono, terus saksi siapa lagi, tapi tidak bisa dihadirkan semuanya zong, semuanya nol, nggak bisa dihadirkan karena bohong dan tidak diakui oleh LPSK, nggak laku di pengadilan, nggak laku, tidak bisa untuk pembenaran atau tidak bisa untuk pembelaan. Saksi-saksi bohong kayak saksi si duta anu melorot itu Suroto, gatel itu namanya, jancuk itu. Oke, kita simak ya. Ini Nenek Elsa. Gak usah bosan-bosan ya nyimak Nenek Elsa ya. Kita harus tahu proses pengajuan PK. Yang mengajukan permohonan PK adalah 6 terpidana. Jadi beban pembuktian kepada si terpidana ini untuk membuktikan. Jadi klien saya tidak perlu membuktikan apapun. Tetapi mereka kan kelihatannya mau mengarahkan kan dari pembunuhan seolah-olah terjadi kecelakaan, sehingga bikin keterangan-keterangan yang seolah-olah bersesuaian. Dari pembinian menjadi kecelakaan gimana Tanah Elsa? Wah, Anda itu nggak menguasai materi, cuma di suatu ruangan, cuma buka-buka BAP tahun 2016. Itu jelas-jelas kasus kecelakaan kok. Saksinya jadi yang musafir itu, terus Purnomo, terus Ismail, terus Oki, terus ini ada saksi baru lagi yang langsung memfoto. Semuanya difoto, itu fotonya sekarang baru diproses ya, HP-nya baru diproses oleh Bu Titin untuk merecovery ya, memunculkan ulang lagi foto-foto lama. Wah, kamu itu gimana Tona Elsa? Mbok sudah sadar, kok mikirnya cuma bayaran aja, bela sampai mati-matian. Aduh, payah. Tapi kita baru dapat lagi saksi yang pernah saya sampaikan, 2 saksi yang melihat sendiri, yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar, adalah 2 saksi yang melihat langsung mereka ini, terpidana ini, mengangkat 2 korban ini ditaruh di flyover. Nah ini lagi kita gali, dan itu kan memang setiap kesaksian kan harus diverifikasi, diaudit oleh kepolisian. Ya. Nah mereka ini kan diajukan kesaksian-kesaksian ini tidak pernah diaudit. Tidak pernah diaudit atau diverifikasi di kepolisian untuk apakah keterangan ini benar atau tidak ya. Terus kemudian ada 2 saksi yang ditemui oleh terpidana ini, yang mana pada saat itu dia minta tolong dalam keadaan pakaiannya penuh darah. Terpidana siapa nih Bu? Saksi siapa Nek yang katanya pakaian bawahnya itu penuh kecap?
Saksimu itu siapa? Paling-paling si duta melorot itu si Suroto. Sampai sekarang aja kamu nggak bisa munculkan saksi kok. Saksi-saksi palsu, saksi-saksi bohong kamu itu ya. Klien-klien kamu itu, saksi-saksi yang sampai jual apa buat bayar kamu itu aja ditolak LPSK kok. Kesaksiannya nggak ada yang beres, mencela-mencela, leda-lede. LPSK itu isinya orang-orang pinter. Dia tahu ini bohong, apa ini jujur, tahu dia. Kecerdasannya sangat luar biasa. Walah, payah kamu itu, Nek. Ya saya nggak perlu sebut dong. Kalau saya sebut pasti ketahuan. Oke. Bahwa siapa tuh saksi yang didatangi. Termasuk rumahnya. saksi Anda tidak ingin menyebutkan siapa? Enggak, karena waktu itu mencarinya sama-sama dengan penyidik Polda. Jadi saya udah janji sama Polda tidak akan buka karena ini yang menjadi kuncinya kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan kan kemudian kita diperkuat lagi selain dokter Rahma dan Ihda, dokter Nur Rahman, dokter forensik juga yang mana ditemukan sperma. Kemudian juga kita juga melihat bahwa celana dalamnya Vina itu tidak terpakai, pada tempatnya. Dokternya itu bener enggak? Dokternya bener enggak, Nek? Dokter bisa loh disuap direkayasa. Oknum dokter bisa loh untuk otopsi yang sudah 9 hari, mayat yang sudah dikubur 9 hari lalu diotopsi dan mengandung itunya, badannya mengandung sperma, itu nggak masuk akal. Dalam waktu 9 hari itu semuanya udah membusuk. Terus bawahnya banyak kecapnya. Itu ya kesaksian yang diragukan. Nggak masuk akal, Nek. Nggak masuk akal. Ingat, Nek, oknum dokter autopsi ya, itu bisa disuap, bisa merekayasa kejadian yang sebenarnya, diplesetkan atau dipelencengkan. Paham, Nek? Wah, kamu itu. Lanjut, Nek. Ngoceo, gambleo cangkemu. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah Ibu Ois, dan kami sudah amankan juga. Dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh karena di sini ada trauma benda tajam. Ya, ada 2 garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Oke. Ibu Ais, saksi kamu itu Ibu Ais, si pemandi jenazah, yang katanya almarhum Vina di bawahnya itu keluar banyak lendir sama kecap. Terus sama saksi dokter forensik yang mengatakan di tangannya itu ada tulisan huruf V. Mana sempat namanya pembinian kok sama ruda paksa kok. Terus setelah melakukan pidana kok terus nulis tangan korban pakai huruf V. Itu dagelan yang nggak lucu. Wes, lanjut, Nek, tak simak pokoknya. Terus kemudian di belakang, paha belakang itu 19 cm dan dijahit oleh polisi lagi. Dijahit oleh dokter 12 simpul jahitan. Jadi kalau itu kecelakaan nggak mungkin ada jahitan-jahitan begitu. Betul. Tapi sejauh ini bukti forensiknya menyebut memang kematian Vina juga itu. Tunggu. Okay. Dan ditemukannya mandau. Ya. Jadi benda tajamnya itu adalah mandau yang ada di tangan Rivaldi alias Ucil. Dan Ucil ini setelah mereka melakukan sayatan-sayatan kepada Eki dan Vina, dia juga tanggal 29 dia mengancam seseorang. Apa, Nek? Ucil melakukan sayatan-sayatan ke tubuh almarhum Vina dan Eki. Melakukan sayatan-sayatan pakai mandau. Melakukan sayatan pakai mando. Sebentar, tak mikir. Aduh. Kalau cuma sayatan, itu tidak akan menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Yang bisa menimbulkan hilangnya nyawa seseorang yaitu apabila jantungnya berhenti. Jadi apapun yang disampaikan Ibu Elsa, saya sih anggapnya khayalan tingkat tinggi. Nggak ada urusan-urusan begitu. Syukur, Nek. Kamu digas lah sama Bu Titin. Masalahnya kamu kalau ngomong juga nggak bener, Nek. Kamu tetap mempertahankan kezoliman, membela kezoliman, membela yang nggak bener, dan membela yang bayar banyak, yang bayar besar. Jadi kamu dikepret sama Bu Titin. Marah, Nek, emosi. Yang menyerang pribadi Bu Elsa. Bilang pusing lah, sekarang bilang hayalan tinggi. Saya bicara fakta. Anda itu jaga mulut Anda ya.
Baik. Mulut nggak dijaga. Iya, Nek. Iya, memang kamu itu bikin pusing dan kamu itu suka berhayal tingkat dewa ini. Jadi anganmu itu sering melayang. Ibarat lagu itu, melayang anganku melayang. Jadi hayalanmu itu memang tingkat dewa. Jadi kamu nggak boleh marah, Nek, kalau di kepret sama Bu Titin seperti itu, berhayal tingkat dewa. Jelas-jelas salah, tidak bisa membuktikan, nggak punya saksi yang valid, masih mau berjuang membela kezaliman, nggak bakal menang, Nek. Ingat, Nek, sebentar lagi 7 terpidana yang tak berdosa akan bebas. Dan klien-klienmu itu semuanya akan masuk jeruji besi.